Di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, sekelompok tokoh yang mengatasnamakan diri sebagai Kongres Pemuda Indonesia menuntut polisi untuk melakukan ekshumasi pada jenazah Sutrimo. Perwakilan KPI mendatangi Bareskrim Polri untuk mengadukan misteri kematian Sutrimo, penjaga rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo pada Jumat. Mereka mendesak polisi agar segera melakukan ekshumasi dan otopsi pada jenazah Sutrimo guna mengungkap penyebab kematiannya, sehingga tidak ada isu liar tentang kematian pria tersebut di kalangan masyarakat. KPI sendiri menduga adanya kejanggalan dalam kematian Sutrimo. KPI pun menuntut dilakukannya penyidikan secara forensik melalui investigasi berbasis pengetahuan. Yang menurut klien kami, terdapat banyaknya dugaan kejanggalan terkait dengan kematian almarhum. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik, tentu dilakukan melalui metode scientific crime investigation. Karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Sutrimo, ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita. Ke informasi berikutnya, pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah diperiksa oleh tim 9 Kejagung usai sholat Jumat. Tersangka Febri diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri Adriansyah berangkat dari rutan KPK, siang tadi diantar menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan. Febri datang dengan mengenakan rompi tahanan merah muda khas Kejaksaan Agung. Febri datang sambil membawa map biru yang dipegang erat. Hingga berita ini dibacakan, Febri Adriansyah masih diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung terkait sangkaan pencucian uang setelah ditemukannya uang ratusan miliar rupiah dan juga batangan emas di rumah dinasnya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa pada hari ini tim penyidik 9 telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terjadwal hari ini. Itu pemeriksaan terkait dalam kasus tersangka FA dan ini ada 5 orang, di mana dari 5 orang ini yang hadir 3, 2 tidak hadir, dan nanti berikutnya akan dipanggil ulang. 3 ini termasuk di dalamnya ada 2 tersangka, saudara FA dan saudara NH, dan yang bersangkutan diperiksa dalam 2 kapasitas, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar 18 Agustus 2026. Gugatan pertama dilayangkan kepada Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sudah dijadwalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas PN Jaksel menyebut sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 18 Agustus 2026 dan akan dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Pihak termohon yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Sementara itu, untuk gugatan pra-peradilan kedua, pihak termohon adalah Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan digelar pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim Liputan Ayjus melaporkan. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengajukan permohonan pra-peradilan dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum Febri menegaskan permohonan tersebut sebagai upaya menguji proses hukum yang sedang berjalan.
Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi menempuh upaya hukum melalui pra-peradilan terkait penetapan status tersangka dan penahanan dalam perkara dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Tim kuasa hukum Febri menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah karena objek dan tindakan yang diuji berbeda. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkap lebih dari 9 kejanggalan dalam penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Hal itu tentu lebih tepat kami tuangkan di dokumen pra-peradilan yang secara fisik, ini dokumennya, yang secara fisik akan disampaikan siang ini di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menegaskan permohonan pra-peradilan bukan sebagai bentuk upaya menghindari hukum. Sebaliknya, langkah ini merupakan penggunaan hak hukum yang dijamin oleh undang-undang untuk memastikan setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan asas negara hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait penemuan ratusan senjata di gudang sekolah Islam Harapan Ibu Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi diperiksa guna mengungkap latar belakang keberadaan senjata-senjata tersebut di dalam area sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan temuan 995 senjata di gudang sekolah Harapan Ibu Jakarta Selatan terdiri dari 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin, dan 1 pucuk senjata api laras panjang pabrikan, serta M4, karabin, serta AK-47 dan FN-90. Saat ini pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sudah mulai dilakukan dan masih berjalan secara maraton. Terkait temuan narkoba, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait siapa pemiliknya. Polisi juga akan merespon permintaan sekolah jika memang ada ruangan yang belum terbuka. Selain barang-barang yang ditemukan di lokasi, juga ada dokumen. Terkait dokumen-dokumen ini tentunya penyelidik Satreskrim sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Langkah kami ini TKP di yayasan, informasi yang kami dapat dari yayasan, kami melangkah berawal dari keterangan pihak yayasan. Dan kemarin sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini.